Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad dengan MPM akhir 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kompensasi berupa pembagian survei kepada karyawan di sebuah perusahaan. Sebagai objek survei atau kuesioner yang saya bagikan, saya mengambil atau memilih kerabat saya yang bekerja di bidang F&B. Dia bekerja selama 1 tahun. Hasil survei atau kuesioner yang saya bagikan menunjukkan karyawan merasa gaji pokok cukup untuk kebutuhan dasar, namun ada masalah besar pada sistem penghargaan dan tunjangan yang harus segera perusahaan perbaiki. Yang menjadi masalah utama dalam perusahaan bagi dia yaitu ada 2. Yang pertama, tunjangan atau kompensasi tidak langsung. Dia atau karyawan menilai jenis dan jumlah tunjangan yang perusahaan berikan saat ini kurang dan tidak cukup. Yang kedua, aturan sistem gaji dan struktur administrasi. Karyawan tidak yakin bahwa kebijakan dan pengelolaan gaji atau tunjangan perusahaan konsisten dan dijalankan dengan baik. Ini merupakan masalah kepercayaan. Yang selanjutnya adalah masalah sekunder atau masalah yang perlu ditingkatkan. Ada 2 aspek dengan nilai cukup atau 3. Yang pertama, keadilan pembayaran. Karyawan merasa pembayaran gaji atau bonus kurang adil jika dibandingkan dengan kinerja yang mereka lakukan atau berikan. Yang kedua, jumlah kenaikan gaji. Karyawan tahu cara kenaikan gaji dihitung, yaitu dengan poin sangat setuju, tetapi mereka merasa jumlah kenaikannya kurang cukup. Adapun rekomendasi tindakan bagi perusahaan harus fokus pada perbaikan utama untuk meningkatkan kepercayaan atau kepuasan bagi karyawan. Yang harus diperbaiki, pertama, perbaikan tunjangan, menambah jenis tunjangan seperti kesehatan, transportasi, makan, pelatihan, dan tunjangan keluarga. Selanjutnya, meninjau ulang besaran tunjangan agar lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan saat ini. Yang ketiga, menyediakan paket tunjangan fleksibel sehingga karyawan bisa memilih manfaat yang paling mereka perlukan. Yang kedua, aspek kedua yaitu kebijakan gaji yang jelas dan konsisten. Adapun poinnya yaitu menyusun kebijakan kompensasi yang transparan, tertulis, dan mudah dipahami. Yang kedua, mensosialisasikan kebijakan secara rutin kepada seluruh karyawan dan manajer. Yang ketiga, membuat SOP kompensasi yang baku agar tidak ada perbedaan perlakuan antar divisi. Yang selanjutnya, melakukan audit internal berkala untuk memastikan kebijakan dijalankan dengan benar. Aspek selanjutnya yaitu aspek ketiga yaitu penghargaan berbasis kinerja. Poin pertama, membangun sistem penilaian kinerja yang objektif, terukur, dan bebas dari bias. Yang poin kedua, mengaitkan bonus dan kenaikan gaji langsung dengan pencapaian kinerja. Poin ketiga, memberikan penghargaan tambahan seperti insentif proyek, pengakuan publik, atau penghargaan tahunan. Yang keempat, menyediakan jalur karir yang jelas untuk karyawan berprestasi. Aspek selanjutnya yaitu komunikasi yang lebih terbuka bagi perusahaan dengan karyawan. Poin pertama, menyelenggarakan forum diskusi atau sesi tanya jawab mengenai kompensasi agar karyawan bisa menyampaikan keluhan dan saran. Yang poin kedua, menyediakan saluran komunikasi khusus untuk isu kompensasi dan tunjangan. Yang ketiga, melibatkan karyawan dalam evaluasi kebijakan agar mereka merasa didengar. Aspek selanjutnya yaitu peninjauan rutin terhadap pasar. Poin pertama, melakukan survei gaji secara berkala agar kompensasi perusahaan tetap kompetitif dengan perusahaan lain di industri yang sama. Yang selanjutnya, menyesuaikan gaji dan tunjangan berdasarkan kondisi pasar untuk mencegah karyawan balik ke perusahaan lain. Dengan hal itu, perusahaan dapat meningkatkan tunjangan dan memperbaiki konsistensi sistem kompensasi. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan secara signifikan terhadap perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.